Halo bosku, jumpa kembali dengan Jumeri Channel. Hari ini kita akan berbagi pengalaman ataupun pengetahuan tentang fungsi-fungsi dari sikring dan relay pada mobil Ragasa. Untuk mobil Ragasa ada sebagian komponen seperti misalnya untuk lampu rem, lampu mundur, kemudian untuk exhaust brake, kemudian untuk panel speedometer. Ya, itu tidak diketahui dari mana sumber arus listriknya. Pada konten kita hari ini kita akan coba membagikan dan merinci sikring ini sebenarnya fungsinya untuk apa aja. Oke, kita mulai ya. Untuk patokan sementara ini aja dulu ya. Ini untuk patokan sikring untuk mobil Ragasa. Oke, kita mulai. Untuk yang bagian atas ini adalah sikring hazard dan room. Besarnya ampere adalah 15 ampere. Sikring ini berasal dari aki melalui main fuse, kemudian baru masuk ke sikring ini. Kemudian sikring ini dipergunakan yaitu untuk hazard, kemudian untuk lampu ruang yang ini, yang atas ini ya. Dan output dari sikring ini dia standby-nya berada pada saklar hazard. Ini adalah arusnya arus langsung ya. Kalau kita tes ini langsung. Kemudian untuk yang bawahnya ini adalah sikring turn atau sikring sen. Sikring ini sumber arusnya melalui kunci kontak. Kita coba nyalakan kunci kontak. Oke. Kita tes. Oke. Kemudian sikring ini dipergunakan untuk arus yang standby di saklar hazard juga, tetapi yang ignition ya. Kemudian sikring ini juga digunakan untuk lampu-lampu indikator pada panel speedometer, seperti lampu oli, indikator aki, rem tangan, serta sikring ini juga dipergunakan untuk lampu mundur. Jadi lampu mundur pun sumber arusnya berasal dari sikring turn. Oke, kita buktikan, coba kita cabut sikring ini. Kita masukkan dulu ke. Oke, kalau kita cabut dia mati. Oke, sini pun mati. Kita pasang lagi. Oke, kemudian yang berikutnya ini adalah sikring wiper dan washer. Sikring ini dipergunakan ya, ini sikringnya sumber arusnya adalah ignition ya, dari kunci kontak. Sikring ini digunakan untuk wiper, washer, dan juga untuk exhaust brake. Exhaust brake yang ini ya, kalau kita masukkan tuh exhaust brake. Kalau kita cabut sikring ini,
exhaust brake akan mati. Oke. Kemudian arus dari sikring ini dia akan menuju ke relay intermittent ya, interval wiper ini. Kemudian dia menuju ke saklar exhaust brake dan juga dia menuju ke saklar pada wiper. Oke, berikutnya yang bawahnya ini adalah kosong. Kemudian yang bawahnya ini adalah sikring untuk seatguard radio. Arusnya adalah arus ACC. Kita matikan dulu. Kita mati semua. Oke, kita tempelin. Ini lagi off, tidak ada arusnya. Begitu kita kasih ACC sekali, ya, maka dia akan nyala. Dan arus ini akan menuju ke salah satunya ini. Ini adalah untuk seatguard. Kalau kita cabut, ya, mati. Oke. Pasang lagi. Kita tes. Oke, nyala. Ya, jadi ini sikring yang ini digunakan untuk sigaret atau untuk rokok dan untuk radio jika ada radionya. Oke, yang berikutnya adalah sikring headlamp tapi yang sebelah kiri. Sikring ini sumber arusnya berasal dari relay headlamp. Jika saklar headlamp kita aktifkan, maka dia baru akan ada arusnya. Kita coba nyalakan headlampnya. Oke, dia nyala. Arus ini akan mengalir ke lampu besar, baik jauh ataupun yang dekat, tapi khusus untuk lampu besar yang sebelah kiri. Kemudian yang bawahnya ini, yang ini adalah sikring horn atau sikring klakson. Sikring ini adalah sikring setrum langsung ya, yang dari aki kemudian melalui main fuse. Sikring ini pun digunakan juga untuk rem. Jadi stop lamp yang di belakang itu ikut dengan sikring horn. Oke, berikutnya ini adalah sikring headlamp tapi yang sebelah kanan. Sikring ini sumber arusnya berasal dari relay headlamp. Relay headlamp ini akan bekerja pada saat saklar headlampnya dinyalakan. Kita coba nyalakan. Oke, lihat headlamp nyala. Arus dari sikring ini dia akan menuju ke lampu besar, tetapi khusus yang sebelah kanan. Jadi jika ada konslet sebelah kanan, yang putus akan ke sini. Headlamp jauh ataupun dekat, ya khusus untuk yang sebelah kanan sini. Tapi sumber arusnya semua dari relay ini. Dengan catatan saat saklar headlamp itu kita aktifkan. Kemudian yang ini adalah
sikring untuk tile atau lampu kecil, dan juga untuk fog lamp. Sumber arus sikring ini dari relay tile atau lamp ini. Jika tile atau fog lamp kita nyalakan, baru ada arus ke sini. Kita coba nyalakan fog lamp. Nih fog lamp nih. Tuh fog lamp. Oke. Kita cek arusnya, dia akan ada. Output dari sikring ini akan menuju ke fog lamp. Fog lamp kita matikan. Kita coba nyalakan tile lamp. Tile lamp nyala, fog lamp kan nggak nyala ya. Tuh, terlihat, lihat nggak? Tuh ya, ada ya. Kita tes, nyala. Oke, kita lanjut ke yang ini. Yang besar ini apa sih sebenarnya? Ya, ini adalah interval wiper atau relay intermittent. Relay ini digunakan pada saat posisi kita ignition, ya, kunci kontak dinyalakan, kemudian saklar intermittent kita aktifkan, dia akan bekerja. Jeda, kerja, jeda, seperti itu terus. Sumber arus dari relay intermittent ini berasal dari sikring wiper yang ini. Jika intermittent ini rusak, tidak akan berpengaruh kepada wiper yang low atau yang high. Kita coba buktikan. Kita cabut. Anggap kita tidak menggunakan relay intermittent atau interval ya. Kita nyalakan intermittent, dia tidak akan bekerja, tidak jalan. Tapi begitu kita nyalakan low, dia akan tetap bekerja. High tetap bekerja. Nah, bedanya pada saat mati seperti ini, dia tidak bisa langsung kembali ke bawah. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang ini adalah flasher. Flasher digunakan untuk meneruskan arus yang berasal dari sikring turn, kemudian masuk ke saklar saklar darurat, kemudian baru masuk ke terminal B, kemudian keluar ke terminal L, kemudian akan diteruskan ke saklar sen ataupun posisi darurat, baru relay ini akan bekerja. Relay pada flasher ini terdiri dari 3 kaki, yaitu kaki B, E, dan L. Oke. Kemudian yang ini adalah relay untuk tail lamp dan fog lamp. Relay ini memiliki 3 kaki. Yang paling pinggir ini, yang vertikal ini adalah negatif yang berasal dari saklar tile. Kemudian yang bawahnya ini adalah positif yang berasal dari setrum langsung melalui main fuse.
Kemudian yang ini adalah outputnya. Output ini akan menuju ke sikring tail dulu, baru akan diteruskan ke lampu kecil bagian depan maupun belakang. Oke. Kemudian yang ini adalah relay untuk headlamp. Ini sama persis dengan ini cara kerjanya. Yang vertikal ini adalah negatif yang berasal dari saklar headlamp. Baik itu saklar headlamp itu jauh ataupun dekat, ini akan keluar massa. Sedangkan yang bawah ini adalah arus positif yang berasal dari aki langsung melalui main fuse. Jika ini dikasih negatif dari saklar, sini sudah ada positif, maka positif yang ini dengan yang atasnya itu akan terhubung. Yang atas ini merupakan output. Output ini akan menuju ke sikring pada sikring headlamp LH dan RH. Jadi output dari relay ini akan dibagi menjadi dua, ke LH dan RH. Jadi jika yang sebelah kanan putus, maka sebelah kiri masih bisa bekerja. Oke bosku, cukup panjang ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Jika suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Ini bisa buat patokan ya, silahkan di screenshot. Oke bos, terima kasih bos. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Bye, wassalam.